Iya, dengan Pak Dani aja, Bang Herbi Ya, aja, Pak. Pak Dani sebentarnya ini selesai ini. Apa Kan Pak dengan Dani? Pak Dani Ayo. aja. Oke, Pak Dani bertanya aja deh. Nanti gue tanya kitabmu nanti. Takia Iya, juga. gitu loh. Udah, tanya apa Pak Dani mau ditanya Pak Dani? Tadi kita kembali kepada tadi tentang nabi palsu. Apa? Satu-satu kan nabi palsu. Oke, nabi palsu ya. Saya cari data dulu. Arahnya kemana? Sesuai dengan kriterianya. Kriterianya kan ada. Iya. Itu kan enak itu diskusinya seperti itu. Oke, tenangkan hatinya Pak Dani. Iya, tenangkan hati. Saya sudah capek dari tadi. Jadi udah, kamu tenang di boncengan. Ya, enggak, saya ingin nyimak dulu. Ya udah, kamu menyimak aja. Iya. Oke ya, Pak Dani. Ini saya jelaskan sedikit tentang nabi palsu ya. Ya. Nah, ini muncul slide. Ada slide yang lain tapi ku cari udah susah. Oke. Berpegang kepada kebenaran kunci mengarahkan ajaran palsu. Ini disampaikan oleh Rasul Petrus. 2 Petrus 2 ayat 10 dan 16. Ya, nabi palsu itu pasti menuntun umat ke jurang kebinasaan. Jadi waspada. Oke ya, nabi palsu hidup dan ajarannya pasti bertentangan dengan ajaran etika dan moral serta kehidupan Yesus. Itu prinsipnya. Ajarannya, etikanya, moralnya serta kehidupannya bertentangan dengan apa yang sudah diperbuat Yesus. Itu ciri-cirinya. Petrus. Oke ya. Yesus berkata, ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala. Seperti domba tetapi serigala ya. Nabi palsu akan banyak muncul untuk menyesatkan. Bentar, dengarkan dulu, nanti baru kau kritisi, Pak Dani. Nabi palsu akan banyak muncul untuk menyesatkan sebanyak mungkin, bahkan dengan melakukan hal yang menakjubkan. Oke, pesan inilah yang kembali diingatkan Petrus kepada gereja supaya gereja tetap berpegang kepada kebenaran yang sejati dan bertumbuh, mengenal kebenaran dan menolak segala yang palsu serta menjauhkan dari guru-guru palsu. Ya, oke. Dalam konteks ini, bentar dulu, tenangkan hatimu. Dalam konteks ini, Petrus menyadari bahwa akibat atau upah bagi guru palsu dan mereka yang terpengaruh untuk mengikutinya sangat mengerikan. Kebinasaan, disiksa pada hari penghakiman, ada di semua itu di kitab Petrus tadi. Ditangkap dan dimusnahkan, terkutuk. Baru dikatakan mereka itu seperti babi dan anjing yang berbulu domba, ya. Oke. Kunci mengenal guru dan nabi palsu. Pandi, matikan dulu mic-mu, ribut kau situ. Oke. Tidak ada cara lain selain kita harus mengingat pesan Yesus dalam Matius 7 ayat 15-20, yaitu mengenal kebenaran sejati. Jadi untuk mengenal nabi palsu itu kenal dulu kebenaran. Memiliki pengetahuan dan pengalaman menghidupi kebenaran firman Allah tiap-tiap hari, persekutuan pribadi dalam kelompok keluarga. Ini harus dulu dimiliki. Jadi orang yang sudah memiliki Yesus, mengenal karakter Yesus, ajaran Yesus, maka pasti dia bisa mengerti nabi palsu. Karena nabi palsu, ajaran palsu pasti tidak sesuai dengan pribadi Yesus. Baru yang kedua, melihat buah dari pengajar itu. Doktrin ajaran yang salah akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Pengajaran yang sesat akan terlihat dalam cara hidup yang sesat. Jadi di situ, cara hidup yang sesat ya apa? Bertentangan dengan Yesus. Contoh, Yesus mengajar, ini ajaran Yesus ini, Matius 7. Buka yang asli Matius 7-nya. Ya udah, Pak Dani kan punya Alkitab, buka aja di situ. Saya udah presentasi, aku udah baca ulang-ulang. Oke. Ciri utama kehidupan guru palsu, hidup dalam kesombongan atas kebenaran diri mereka. Mereka berani menghina Allah. Makanya orang-orang yang menghina Yesus, menghina Bapa di surga, dan tidak sedang menghujat. Jadi orang-orang yang suka menghujat itu ciri-ciri mengikuti nabi palsu itu. Petrus menggambarkan para guru palsu ini tidak ubahnya seperti binatang yang tidak berakal. Binatang lebih memakan nalurinya daripada pikirannya. Demikian pula guru palsu itu lebih mengikuti naluri. Makanya banyak orang nggak mengerti apa yang dipelajari, tapi semangat aja. Hanya naluri, pokoknya insting. Ya itu ciri-cirinya. Hidup dikuasai oleh nafsu terhadap kesenangan dunia.
pesta pora, perzinahan. Nah ini dia, mereka melatih hati mereka seperti latihan atletik, penuh disiplin dalam keserakahan. Jadi ada perampasan, perampokan, peperangan itulah ya. Perbuatan mereka seperti Biliam menempuh jalan kebinasaan. Ya, ini Biliam ini kan disogok mau. Pikiran mereka penuhi keserakahan nafsu untuk kepuasan diri mereka, akhirnya kebinasaan dan penghukuman. Jadi ini dia, ciptakan kehormatan pribadi dan keuntungan jasmani pro dengan mengorbankan kebenaran Allah. Kehormatan pribadi, mengatasnamakan Tuhan untuk keuntungan pribadi. Nah, di situ strateginya ini Pak Munir di Alkitab, mencari orang lemah, ya. Baru ini mengajak jemaat untuk terlibat dalam kegiatan yang mendatangkan nikmat tubuh, termasuk hal seks dan foya-foya. Wah, di situ. Jadi nabi palsu itu, maka dia memuaskan seks itu. Ibadahnya berpusat pada ritual ibadah, bukan pada relasi. Jadi kalau ajaran-ajaran palsu dalam Kristen itu ritual, pokoknya sholat lah, doa lah, tapi artinya nggak tahu. Nah itu ciri-cirinya. Di sini. Menurut siapa? Ya menurut iman Kristen. Makanya orang Kristen itu tidak hanya membaca kitab. Saya kan nggak bahas Quran, saya nggak mau bahas kitabnya Pak Dani. Dibahas itu nanti dan dilaporkan aku penistaan. Ini. Udah dengarkan dulu. Ibadah berpusat pada ritual ibadah. Jadi ritual ketat, tapi artinya maknanya nggak ngerti. Kalau orang Kristen itu harus pada relasi. Relasi itu artinya ada komunikasi, ada pengenalan, ada kehidupan ya. Melakukan apa yang menyenangkan dan memuaskan keinginan daging mereka, tetapi bukan kehendak Tuhan. Ya, itu dia ya. Oke, penutup. Ritual gini, tunggu Ben. Yang ritual itu kayak tangannya harus seperti ini, nggak boleh sedikit. Ya, iya, kalau orang Kristen nggak kayak gitu. Nggak ada di dalam Matius 7 nggak ada kok gitu. Loh, ini makanya lihat semua. Ini kan penjelasan saya ini mengajak jemaat. Oh, penjelasan Loh, ini kan ada ayatnya Petrus. Bacalah Petrus tadi itu. Iya, Matius. Petrus tadi kan ada berikan ayatnya, makanya dicatat. Matius 7. Udah nanti tonton lagi ya. Kepadamu dengan menyamar. Para pengikut Kristus harus yakin bahwa Kristuslah satu-satunya yang mampu membebaskan dan mengukuhkan hidup kita. Maka hanya Yesus yang bisa menolong kita dari nabi palsu. Maka prinsipnya segala sesuatu ajaran etika dan moral yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Yesus 100% nabi palsu. Itu kalau di Kristen. Itu penjelasan. Oke, saya ambil dari Alkitab juga ya, kita pelan-pelan. Di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang menyamar sebagai domba? Yang menyamar sebagai domba itu pura-pura baik dan lain sebagainya, yaitu pernah dikerjakan oleh Nabi. Nabi jelas-jelas terangan, gentleman. Enggak. Loh. Kan perang. Ada Nabi yang kayak gitu waktu dia masih komunitas perang Badar. Bukan. Waktu dengar dulu Pak Dani aku jawab. Waktu dia masih kecil dia bilang agamamu, agamaku. Tapi udah besar halal. Banyak ayat-ayatnya itu. Jadi gini. Kalau Pak Dani, baratnya ini saya sedikit singgung lah tentang kitabnya Pak Dani. Ya, kalau kita melihat turunnya Quran itu ketika dia masih di Mekah itu, turun pertama itu kelihatan semacam apa itu, pluralis, nasionalis. Tapi setelah beliau menjadi orang besar, penguasa, itu beda konteksnya Pak Dani. Iya, termasuk ayat-ayat perang itu kan muncul ketika Nabi itu sudah penuh dengan kekuatan. Tapi waktu dia masih kecil belum ada ayat-ayat perang turun. Iya, tergantung Allah yang menurunkan. Oke, ya sudah, terima kasih. Kata benar, itu yang kubutuhkan. Udah selesai. Yesus juga kalau banyak. Udah, Pandi kamu bilang tadi kau mendengar. Mulut kau mulut papat ayam, diam dulu. Biasanya ada. Yesus juga kalau banyak katakan. Udah. Ini si Pandi ini nggak bisa tahan apa mulutnya. Besok kau bawa rem bibir. Makanya Nabi katakan di dalam hadis mengatakan ini, man ro'a mungkar. Udah, aku nggak mau bahas Quran, nggak mau aku bahas itu. Pak Dani tanya aja. Oke, maka saya tanyakan siapa yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 15 ini? Siapa nabi-nabi palsu yang
menyamar seperti domba menurut Bang Erben? Siapa itu? Yesus tidak menyebutkan nama, tetapi Yesus menyebutkan ciri-cirinya. Nah, Ciri-cirinya di mana? itu lihatlah dari buahnya, kan ayatnya itu. Ya. Buahnya bagaimana? Buahnya itu sesuai enggak dengan buah yang diharapkan oleh Yesus? Oh, enggak ada di sini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, buah itu apa? Dengar dulu, saya bacakan. Saya tidak menjelaskan ya. Saya tidak menjelaskan. Iya, baca baik-baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, buahnya betul. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak? Ya, sekali lagi, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Itu kan kalimat tanya itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Apa yang dapat dijelaskan oleh Bang Erben ini? Oke, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah ini berbicara tentang perilaku kehidupan, karakter, etika dan moral. Itulah buah. Digambarkan seperti, dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Ya semak duri, buahnya semak duri, anggur ya anggur. Artinya tidak mungkin pengajar palsu itu melahirkan sesuatu yang baik. Pengajar yang palsu itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat. Iya, penuh dengan tipu muslihat, manipulasi, kedustaan. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah, saya pernah baca di dalam Qur'annya Pak Dani. 2 Petrus 2 ayat 1. Coba baca. Oke, 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, ini dulu pelan-pelan aja. Ya sama itu. Itu ada dulu jawabannya siapa nabi palsu. Oke, saya bacakan aja ya, saya bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus. Bagaimana mereka ditebus? Melalui Yesus. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Ini sebagai ayat tadi yang di awal, cuma nggak aku bacakan aja. Nah, itu. Oke. Yang ini lanjut lagi. Matius 17, Matius 7 ayat 17. Iya, saya sudah baca Pak Dani. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Iya, betul. Karena orang yang berdusta niscaya akan menghasilkan pendusta. Oke, iya. Ya kan? Nah, tidak mungkin yang 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Iya. Ya, sama aja bolak-balik ini kan. Dan ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. 20. Ya. Ayat 20 lihat itu. Yang 19 dulu, pelan-pelan. Iya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Memang betul. Iya, ya dibuang, ditebang, dibasmi. Iya, dibasmi. Pancung dia. Bukan, ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, api ini berbicara, bukan, gak ada dipancung di sini. Ditebang, dibuang ke dalam api. Itu perumpamaan penghukuman bagi mereka. Oke, sebentar. Hukuman dalam Islam kan dipancung itu. Enggak, kalau ini berbicara tentang penghukuman di neraka ini. Ya, 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu intinya. Buahnya di dunia, mungkin di neraka. Iya, di neraka kan hukuman. Buahnya di dunia apa? Kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Iya. Tuhan akan masuk bukan ke dalam setiap. Oke, betul. Bukan setiap orang. Bukan setiap berarti sebagian. Ya. Oke, memang betul kok. Iya. Melainkan. Itu ditegaskan di kata melainkan. Artinya di sini. Berarti bukan orang yang berarti orang yang menyadari dia Tuhan. Bukan Pandi, kamu Pandi belajar dulu, belajar bahasa Indonesia. Ayat. Iya. Jadi gini ya, bukan setiap orang, artinya sebagian ya. Sebagian. Memang sebagian orang yang berseru Yesus itu Tuhan-Tuhannya nggak masuk surga kok, sebagian. Lagian juga kan keselamatan bukan karena berseru kepada Yesus.
tapi karena percaya. Bukan, karena tidak dia melakukan. Iya, makanya melakukan itu kan percaya. Jadi artinya gini, orang dengar dulu yang di surga. Dengarkan dulu. Jangan diguncang. Dengarkan. Pak Dani siapkan sapu tangan, nanti berurai air mata. Dengarkan Pak Dani ya. Orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan tidak selamat. Kalau tidak melakukan kehendak Yesus. Kehendak Bapakku, jangan bilang Yesus. Kehendak Yesus kan kehendak Bapa. Tadi si Pandi kan mengutip itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku kan? Jangan berdusta, berdusta. Itu Pandi tadi udah kutip. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Udah ya? Yang ini aja 21 ini. Udah. Jadi betul 21 ini. Jadi kalau orang dengar dulu, Pak Dani kan udah gue jelaskan. Orang hanya berseru Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang enggak selamat. Iya. Ya sudah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa sudah pasti mereka berseru kepada Yesus. Tapi kalau orang hanya berseru kepada Yesus tanpa melakukan kehendak Bapa tidak selamat. Tetapi orang yang sudah melakukan kehendak Bapa pasti mereka udah berseru kepada Yesus. Itu. Pak Dani tahu enggak kehendak Bapa itu apa? Kehendak Tuhan lah. Ya, apa kehendak Tuhan itu? Kalau kehendak Tuhan, kalau kami di dalam Islam itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya. Bukan. Itu kehendak Allah. Bukan. Enggak di Alkitab. Kehendak Allah. Dari Alkitab, bukan dari Quran. Oh iya, kalau Alkitab saya nggak tahu. Apa? Enggak, kan Pak Dani kan tadi kan ngambilnya kan dari Alkitab. Berarti kan Pak Dani kan tahu kehendak Tuhan itu yang mengenal Yesus sebagai utusannya dan mengenal Dia Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar gitu. Itu kehendak Yohanes 6 ayat 40. Iya, baca Yohanes 6 ayat 40 kita baca dulu. Ya, belum 22-nya. Ya, itu kehendak Bapa itu. Yohanes 6 ayat 40. Ayo. Nah, 22 dulu nih, selesaikan dulu satu-satu. Biar jangan salah kaprah. Pada hari terakhir. Oke, Yohanes, bentar, kehendak Bapa. Ini ada, Yohanes 6 ayat 29 juga ada. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutusnya masuk di sini? Yesus. Oke ya. Barang siapa melakukan kehendaknya, ia tahu entah dari ajaranku berasal dari Allah. Oke, betul. Jadi melakukan kehendak Allah itu berarti percaya bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang datang dari Bapa. Di situ. Jadi kalau orang berkatakan Yesus, tapi nggak percaya bahwa Yesus juru selamat, ya nggak selamat. Apa bedanya dengan orang di pinggir jalan sana? Betul ayat ini, cuman kemampuan Pak Dani, apalagi si Pandi nih, membaca. Di situ aja. Kalau kami kan jelas kehendak Tuhan itu ada di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Iya, memang itu Tuhan. Memang Allah taat kepada Allah juga. Mantap. Bagi siapa yang taat kepada Yesus. Oke, lanjut nomor 22. Oke, taat enggak apa-apa, mantap. Untuk menyembah Yesus. Dengar. Ya mantap dulu. Biarkanlah kalian mantap ikut sang baginda Nabi. Ikut kalian. Persis kalian ikuti juga enggak apa-apa. Banyak orang akan berseru kepadaku. Iya, betul ini. Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Iya, betul. Nah, siapa yang melakukan ini? Siapa itu? Coba baca. Nabi palsu, pengajar palsu. Ya, dengarkan lagi ya. Ayat 22 berbunyi. Ini Alkitab Anda Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu, banyak mukjizat. Nah, siapa yang melakukan itu? Oke, perhatikan ya. Bukan. Saya mau ajari dulu Pak Dani memahami membaca. Jadi supaya kita nggak usah bicara dulu tinggi-tinggi. Dengarkan. Dengarkan ya. Pada hari terakhir
banyak orang akan berseru kepadaku. Pertanyaannya, siapa yang berseru ini? Para pengajar palsu, orang-orang yang merasa bahwa mereka hebat. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berseru demi namamu, dan lain seterusnya. Ayat 23, pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak... Jangan dipotong ayat dong. Loh, tidak boleh potong ayat dong. Dengarkan dulu, ini kan udah aku bilang. Bukan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga. Tetapi ayat 23, ini yang harus dipahami. 23 ya, kita lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang yang berseru-seru itu, yang mengaku-ngaku itu. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang saya mau kasih tahu sama Pak Dhani. Pak Dhani mengaku mengenal Allah. Tetapi kalau Allah tidak mengenal Pak Dhani, pengakuan Pak Dhani itu nggak ada artinya. Sama juga kami. Kalau kami mengatakan aku mengenal Yesus, tapi Yesus mengatakan aku tidak mengenal engkau, nggak ada artinya. Tapi jadi bagi kami dibutuhkan itu relasi dengan Yesus. Makanya dengarkan dulu. Ketemu Yesus. Loh, saya mengalami sendiri kehadiran Yesus itu dalam diriku, bukan hanya mengaku-ngaku. Iya, saya penyesat. Iya. Penyesat itu adalah seorang pengajar yang tidak memiliki kepastian masuk surga, itu sesat. Yang sesat itu tadi kan kita baca. Dan iya. Kita baca tadi kan. Dengarkan. Jadi yang sesat itu gini ya. Contoh. Saya kasih sama kalian gambaran. Saya pergi ke Palembang ke rumahnya Pak A. Tapi saya tidak sampai ke tujuan itu. Itu namanya tersesat. Nah, saya menjadi orang beriman, tujuan saya masuk surga, mengenal Allah. Dan saya sudah menemukan itu di dalam Yesus pasti. Dan Yesus sudah masuk surga itu pasti. Berarti saya tidak tersesat. Beda dengan kalian mengikuti nabi yang mati tapi tidak bangkit, tidak tahu apa yang terjadi atas hidupnya. Pertanyaannya, apakah yang sampai ke surga tersesat, sedangkan yang tidak masuk surga dikatakan tidak tersesat? Ini namanya logika terbalik. Pertanyaannya, siapa yang membuat mujizat dengan nama Yesus? Banyak nabi-nabi palsu, bukan dengan nama Yesus. Ini pengakuan mereka loh, ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku banyak. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Iya, ngaku-ngaku ini. Lihat ini kan. Makanya ini. Ya, bukankah kami ini pengakuan ngaku-ngaku. Sama seperti ini. Sebentar Pandi biar. Itulah ciri khas orang fasik. Iya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada orang ngaku-ngaku, wih itu si Erben itu sahabatku itu katanya. Tapi kalau nggak kuakui dia sahabatku, pengakuannya itu ada gunanya nggak? Enggak. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu. Jadi ngaku-ngaku. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, tapi nggak pernah dikenal Yesus, itu nabi wrong. Itu bro. Jadi ini mereka ngaku-ngaku ini. Aku berbuat gini ngaku-ngaku. Mulutnya itu panjang kali ngaku. Tapi Yesus katakan aku tidak mengenal kamu katanya. Jadi inilah nabi-nabi palsu itu. Dia ngaku aku yang bagus, aku yang ini, dilindungi, dibela semuanya. Tapi Yesus katakan, nehi, aku nggak kenal kamu. Masuk neraka. Coba bacakan Pak Dhani lagi ayatnya Pak Dhani. Loh, gak usah dibacakan lagi, udah jelas sekali kok. Ini lihat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah, perhatikan ini ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan siapakah itu? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Dan iya. Dan siapakah yang seringkali mengatakan mujizat atas nama Yesus?
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dan yang kedua orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tadi Erben tadi sudah menjelaskan apa itu kehendak Bapa. Itu aja. Jadi itu ditujukan untuk orang fasik. Yang pertama, golongan yang tidak menerima dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Yang kedua, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tadi Erben sudah menjelaskan apa itu kehendak Bapa. Gitu. Silakan dijelaskan sekali Bang Erben. Ya, itu sudah. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu tadi saya sudah sebutkan. Yohanes berapa tadi itu ya, ada yang kasih tahu ini aja. Coba lihat ya. Aduh, gimana? Yohanes 6 ayat 40. Ya, saya Pak Dani itu bisa. Cuma kalau sudah dibantu ya kenapa kita tolak bantuan demi kebaikan. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Dengarkan baik-baik. Supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Inilah kehendak Bapa itu. Mengenal Yesus yang datang dari surga. Mengenal Yesus yang suci, yang kudus, yang mulia, yang agung, yang dahsyat. Dikenal, maka dia akan mengalami kebangkitan pada hidup yang kekal. Oh, haleluya, kumpulkan persembahan untuk haleluya. Jadi gini. Oh, abang. Ya, jadi gini. Jadi saya tanya siapa yang banyak berkata orang, tunggu dulu. Banyak siapa orang berkata Tuhan, gitu loh. Banyak orang berteriak Tuhan, gitu loh. Banyak orang, tidak hanya Kristen gitu loh. Orang yang non Kristen juga berteriak Tuhan, ya kan gitu. Tapi Tuhan yang bagaimana, siapa itu? Gitu loh. Iya, Tuhan yang bagaimana gitu loh. Makanya saya kasih tadi kan, Pak Christian, saya kasih gambaran. Banyak orang di luar sana ngaku saya sahabatnya, tapi kalau aku nggak ngaku mereka sahabatku, nggak ada guna toh. Ya, yang saya tanyakan tadi kan. Tapi kalau iya. Kehendak Bapak tuh yang mana? Sebentar. Udah dijelasin tadi Dani ya, kalau juga siapa? Bro. Halo. Iya, monggo. Halo, ya, itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya? Iya, betul. Itu harus dilihat dulu, kan berseru kepada Yesus Tuhan, bisa jadi Kristen, bisa jadi macam-macam. Iya, Samuel. Nah, itu berseru kepada Yesus Tuhan itu bukan jaminan, kan artinya kan begitu, betul ya? Halo? Suaranya hilang nih. Lanjut. Berarti di situ apa konteks yang ditanyakan apa? Kata Yesus tidak melakukan kehendak Bapa sehingga tidak dikenal. Aku tidak mengenal kamu sekalian, kan gitu kan? Kehendak Bapa itu apa? Nah, itu yang kami tanyakan. Oke, sekarang kehendak Bapa itu apa? Buka Yohanes 6 ayat 40, coba buka. Itu yang tadi. Ya, yang tadi itu saya tanyakan. Itu barang siapa melihat Anak dan percaya. Jadi disuruh apa kata kerjanya di sini? Yang saya tanyakan di sini Bang Samuel, yang berkata itu siapa? Apakah Yesus atau bukan? Ya Yesus dong. Oh, masa Yanto? Bener. Ya Yesus dong. Benar. Yakin dong. Masa Yanto yang ngomong? Yesus kan firman. Terus ada lagi yang berfirman selain Yesus? Sekarang Yesus bilang di situ, ayat 21-nya, melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan jaminan kamu melakukan kuasa-kuasa roh dalam nama Yesus, bukan jaminan kamu diterima di sorga. Tetapi melakukan kehendak Bapa. Terus kalau nggak melakukan kehendak Bapa, tidak dikenal. Jawaban salah satunya ada di Mika 3 ayat 4. Baca di situ, Mika 3 ayat 4. Samuel, paling kata Pak Dani yang ngomong itu kan Matius, bukan Yesus. Matius anak Tanah Abang. Benar itu. Tulisannya merah loh tuh Pak. Jadi tulisannya merah yang ngomong Yesus. Gak usah, jawabannya gini aja kita buat supaya lebih keren. Ras Amang. Iya bos. Iya, jawabannya sama Amang ini. Iya bentar. Biar aku jawab dulu Pak Dani. Jadi gini Pak Dani. Matius jaraknya dengan Yesus sekitar 20-an tahun. Kamu ragukan. Sedangkan kita jaraknya dengan Yesus 600-an tahun, kamu agungkan.
Bagaimana cara berpikir Anda memahami ini? Nalarmu di mana itu, Sansan? Wah, bukan nalarnya lagi. Alarnya. Sinyalnya di mana ini? Signalnya di mana itu? Itu. Baru nanti jangan kita campur adukan. Nanti setelah ini. Itulah Pak Dani ini. Makanya Pak Dani kalau sudah terpojok berkelit. Udah, ambil sapu tangan dulu Pak Dani. Ambil sapu tangan. Pak Dani ini kalau sudah Pak Dani ini kalau sudah terpojok berkelitoris. Enggak. Jangan salah ngomong, berdosa kau di hadapan Tuhan kayak gitu. Oke, di hadapan amangku lah aku berdosa. Itunya. Nanti ku baptis ulang kau. boleh. Udah kangen aku sama kau, Lek. Kangen ya aku sama kau, Lek. Amang. Iya. Oke, lanjut, Bang. Udah, nggak ada lagi pertanyaan Pak Dan ini terlalu kecil. Kehendak Tuhan itu yang mana? Yohanes 6 ayat 40 itu dulu. Yohanes 6 ayat 40. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yohanes 6 kita baca. Iya, baca. Baca Sungguh-sungguh ya, jangan main-main. Ya, harus dia yang baca. Tarik napas dulu, tarik napas dalam-dalam, baru 6. Sebab inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak dan baca aja, bukan supaya dapat intinya, kira-kira dibaca aja mulai ayat 38 sampai 40 biar mantap. Ayo baca. Baca Om Dani kolok-kolok. 1 Yohanes ke Yohanes yang mana? Bukan 1 Yohanes 6. Mau dialog dengan Erben Yohanes aja tak tahu gimana. Ayat berapa? Yohanes 6 ayat 40. 38 40 aja sampai 40 biar dapat dulu kira-kira kerangka berpikirnya. Monggo, Pak Dani. Pak Dani ini senior ini tapi dibilang kolok-kolok udahlah. Sebab aku telah turun 38 kan? Iya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus. Iya. Kan 39-nya. Iya, betul. Nah, yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Oke, 40, perhatikan, tarik napas. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, udah. Cuma kehendak kerja. Iya. Di sini ada kata kuncinya di sini, kehendak Bapa itu percaya kepada anaknya, itulah Yesus. Anak loh Pak. Iya. Terus upahnya bagi yang percaya itu akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Pak Dani kan nggak percaya Yesus itu anak Allah. Iya, tadi malam saya udah bahas itu Yesus anak Allah itu. Ini anak itu yang dimaksud dia, anak Allah itu yang dia sendiri. Pak Dani. Ya. Kehendak Bapa itu eksplisit ya, bukan tafsir kita loh. Ya benar. Barang siap, itu eksplisit bunyinya. Kehendak, sebab inilah kehendak Bapakku, eksplisit ya. Di teks di bahasa Yunani pun samanya itu. Jadi inilah kehendak Bapakku, barang siapa melihat anak dan percaya. Jadi di situ ada 2 kata kerja, yaitu melihat dan percaya. Betul Pak Dani? Padanya loh. Melihat ya. Iya, dengar kata kerjanya dulu aja, melihat dan percaya. Jadi kata kerja pertama tuh melihat, lalu setelah melihat percaya. Ya. Betul nggak Pak Dani? Betul nggak Pak Dani? Betul nggak? Oke, sekarang Pak Dani buka Yohanes 12 ayat 45. Pengertian melihat dulu, kita satu-satu dulu. Ya itu satu itu. Jadi Pak Dani nggak bisa percaya Yesus kalau nggak ngelihat Yesus. Jadi harus lihat Yesus dulu baru percaya. Itu sistem tata kerjanya begitu. Ya. Oke. Apa yang pernah melihat sekarang? Enggak, bukan itu dulu kita bahas. Nanti dulu, bukan itu kita bahas. Sekarang begini. Sekarang barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya. Sekarang buka Yohanes 12 ayat 45, itu jawaban.